Ulasan Media. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan, kami masih temani Anda dalam program Loki Informasi Dakta Pagi hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekan Dakta, kita ingin mensoroti terkait kehadiran Kaesang yang pada Selasa kemarin ini mendatangi gedung KPK yang ternyata merupakan inisiatif sebagai warga negara yang baik, bukan undangan dari KPK. Lalu kemana saja Kaesang pada saat awal KPK ingin mengkonfirmasi terkait perginya Kaesang bersama sang istri ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Dan kita akan membahas rekan dalam segmen ulasan media. Sudah tersambung bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahya. Baik, Pak Cahya, kita ingin mensoroti kehadiran Kaesang ke gedung KPK. Ini ternyata hadir sebagai warga negara yang baik, bukan undangan dari KPK. Publik di media sosial, khususnya di Instagram, ini banyak menyoroti kutipan dari statement tersebut. Kemarin kemana saja Kaesang saat KPK awal-awal memburunya untuk dimintai keterangan? Bagaimana komentar Pak Cahya ini? Ya, sebenarnya gini Bang Jed, kita jangan sebagai rakyat biasa jangan terjebak dengan kalimat semantik yang warga sendiri seolah bijak kan gitu kalimatnya. Padahal itu diminta atau tidak diminta oleh KPK memang harus datang gitu loh. Apalagi sebelumnya kan KPK memang sudah meminta klarifikasi, tapi kemudian ya itu tadi seperti Bang Jed katakan, selama ini kemana aja kok kayak ngumpet, dicari-cari, akhirnya nongol kan. Terus begitu aktif, sekarang aktif, bukan hanya buzzernya tapi juga dia aktif bikin podcast sama Kiki Saputri segala macam gitu. Jadi yang seperti itu. Tapi yang jelas dari hasil klarifikasi ke KPK itu kita anggap dia klarifikasi, dan jangan juga berdalih saya bukan bukan pejabat. Dia anak pejabat kok. Jadi menurut saya ya harus melakukan klarifikasi gitu. Jadi yang penting ini kan Kaesang. Yeah. Jadi dari hasil klarifikasi penjelasan dari komisioner KPK itu, jadi yang berangkat ke Amerika dengan jet pribadi itu adalah 4 orang, Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan ada 1 staf. Jadi orang KPK itu, pejabat KPK mengatakan bahwa itu sudah dikalkulasi 1 orang itu biayanya 90 juta. Iya. Tapi masih diteliti dulu apakah ini masuk dalam ranah gratifikasi atau tidak. Nah, kalau masuk dalam ranah gratifikasi maka biaya sebesar itu harus dibayar kepada negara, kira-kira gitulah. Kemarin dari hasil klarifikasi itu. Jadi nanti masih di antara komisioner KPK itu masih harus didiskusikan lagi tentang keberangkatan Kaesang ke Amerika itu. Nah, karena kemudian kan di media disebutin saya nebeng karena satu arah. Iya. Jadi simpel banget gitu ininya tuh. Alasannya tuh banyak yang dicari-cari gitu. Ya kalau dia bukan anak presiden masa bisa nebeng begitu aja? Kan gitu logikanya ya. Kalau dia Kaesang itu bukan anak presiden bisa nebeng dengan alasan satu arah gitu. Jadi seolah-olah kita yang membacanya, mendengarnya dianggap orang bodoh kali gitu ya. Jadi ini sebenarnya pembelajaran ya bagi siapapun, anak pejabat, anak presiden atau yang lain-lain. Jadi sekalinya dia flexing, pamer kekayaan, itu akan membawa konsekuensi kepada keluarganya, kepada bapaknya, kepada orang tuanya yang jadi pejabat. Jadi memang harus menjaga diri bagi keluarga jabat itu. Iya. Saya maaf sedikit ilustrasi ya. Ini saya karena dulu waktu saya wartawan itu banyak meliput di Kementerian Keuangan. Dulu itu namanya Departemen Keuangan.
waktu itu menterinya Mar'i Muhammad. Dia itu sangat keras terhadap keluarganya, terhadap dirinya dan keluarganya. Mungkin dengan lingkungannya dia bertahap ya, tapi terhadap keluarganya keras. Ceritanya ada anaknya menikah, itu nggak boleh diumumkan dalam undangan itu, tidak boleh memberikan hadiah segala macam. Waktu itu belum ada KPK loh. Jadi komitmen itu memang harus dari kepala keluarga yang jadi pejabat. Nah, jadi dalam hal ini misalnya presidennya yang jadi pejabat itu Presiden Jokowi, dia harus keras sama keluarganya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ikut tawaran ini, tawaran itu. Ini kan, aduh, udah jauh lah gitu. Kalau saya mencontohkan bagaimana kerasnya Mar'i Muhammad terhadap korupsi itu dengan kenyataan sekarang itu jauh kayak bumi dan langit gitu. Jadi banyak cerita-cerita lain lah yang sebenarnya menarik nih dalam situasi seperti sekarang kalau kita mempelajari bagaimana tentang ya mungkin ini nggak banyak diketahui orang, cuma saya tahunya itu dari cerita keluarganya. Sampai ada orang yang ngasih souvenir yang karena nggak tahu ya, dia bawa kado, kadonya dikembalikan dan isinya tuh cuma ini, ya bukan cuma, tetap namanya pemberian itu nggak boleh menurut aturan di keluarga Pak Mar'i Muhammad ya. Namanya cuma mini kompo, ya waktu itu kan kompo itu barang yang oke lah ya, dikembalikan itu. Jadi kalau sekarang kan udah dianggap biasa gitu, ada anak pejabat atau keluarga pejabat tinggi melakukan resepsi pernikahan, memberi kunci rumah, kunci kendaraan gitu kan. Kita dengar tuh sesuatu yang dianggap normal sekarang gitu. Tapi kan di balik itu pasti ada ingin sesuatu gitu, ingin pemberian gitu. Nah ini jadi kita kalau melihat cerita-cerita ini, kita melihat di zaman Orde Baru, kita melihat selalu diarahkannya ke Pak Presiden Soeharto ya, KKN segala macam. Tapi sebenarnya ada menterinya waktu itu yang sangat komitmennya terhadap pemberantasan korupsi itu luar biasa kuat gitu, yaitu Mar'i Muhammad gitu. Nah, kembali kepada persoalan Kaisang, jadi menurut saya itu langkah bagus gitu, dia memberikan klarifikasi, tapi jangan kemudian seolah-olah dibungkus bahwa itu inisiatif pribadi. Ya memang harusnya sejak awal dia melakukan itu, bukan setelah dicari-cari ribut orang sejagat Indonesia mempersoalkan ini baru dia datang. Nah ini kan namanya tidak ada niat baik sebenarnya. Kalau tidak diributkan, no viral, no justice kan seolah gitu. Coba kalau nggak viral, dia nggak mungkin juga datang ke situ. Setelah viral pun dia baru sebulan lebih baru datang ke KPK. Terus sekarang mengatakan ini inisiatif pribadi sebagai warga negara. Loh kalau inisiatif pribadi sejak awal dong, sebelum ribut-ribut gitu. Nah ini jadi kelihatan dia kalau ingin menutupi kesalahannya dengan membungkusnya dengan kalimat-kalimat seolah-olah itu kalimat bijaksana gitu, Bang Jet. Baik, dengan disebutnya bahwa pesawat yang ditumpanginya itu bersama teman berinisial Y, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh KPK, Pak Cahya? Nah, KPK ini harus juga meminta klarifikasi dari Y itu yang punya pesawat itu gitu loh. Misalnya apa benar satu arah dia nebeng, nah itu harus diklarifikasi. Kenapa ngajak Kaisang? Apa pernah ngajak yang lain, anak pejabat yang lain misalnya kan gitu. Itu harus diklarifikasi oleh KPK. Jadi KPK juga jangan seperti setengah-setengah gitu. KPK itu harus tegas gitu. Apalagi KPK kan kemarin bilang selama 5 tahun nggak pernah diundang presiden membicarakan serius tentang pemberantasan korupsi. Artinya kan dari situ pesannya, loh ini KPK itu kan artinya kayak tidak dijadikan mitra serius oleh eksekutif, dalam hal ini presiden gitu. Nah jadi walaupun justru dengan begitu harus tunjukkan bahwa KPK ini punya taring, punya pengaruh. Jadi kalau ada indikasi perbuatan korupsi, penerimaan gratifikasi, pemberian gratifikasi dari pengusaha yang berinisial Y, ya si pengusaha ini harus dipanggil, gitu.
Itu komitmen KPK begitu. Nah, jadi jangan setengah-setengah. Ini kemarin kan ada komisioner KPK mengatakan harus diklarifikasi. Iya. Tapi kemudian juru bicara nggak perlu. Nah, ini kan dari situ aja kelihatan bahwa lembaga anti rasuah ini sudah terkontaminasi gitu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi harus punya komitmen yang kuat dari KPK untuk memberantas korupsi. Jadi pemberantasan korupsi itu jangan pandang bulu. Ini karena anaknya presiden atau pengusaha ini adalah pengusaha mitranya presiden, sehingga KPK menjadi seperti tidak berani gitu. Nah, harus berani. Jadi jangan beraninya hanya kepada kepala bea cukai di Makassar yang keluarganya flexing kemudian diproses hukum kan, atau kepada Rafael Arun, pejabat dari Ditjen Pajak. Jadi harus berlaku adil pemberantasan korupsi itu. Gitu Bang Jet. Baik, kalau melihat dari KPK ini sendiri kan terkait tadi Pak Cahya singgung bahwa KPK selama Presiden Jokowi memimpin belum pernah menghadap, dan netizen di Instagram menyebut bahwa ya karena ulah dari perubahan peraturan di KPK yang artinya pegawainya itu semua PNS atau ASN, beda sama dengan periode sebelumnya Pak Cahya. Ini bagaimana untuk memperkuat lembaga anti rasuah ini? Ya, bisa juga itu Bang J. Jadi pola rekrutmen pegawai KPK itu tidak seperti di awal-awal. Di awal-awal itu di situ orang-orang profesional, bahkan orang masuk KPK itu dia betul-betul berjuang, pengabdian gitu loh. Karena dia menegakkan anti korupsi gitu, pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi gitu. Dan itu bukan sekedar butuh keahlian tapi juga komitmen. Jadi yang latar belakangnya penyidik waktu itu kan di kepolisian. Dia punya tupoksi untuk pencegahan dan pemberantasan. Demikian juga elemen-elemen yang lain. Nah, yang ada yang dari unsur ASN, ada juga yang masuk ke situ. Nah, tapi kemudian kan tetap ujung-ujungnya adalah komitmen. Nah, sebenarnya sekarang pun, walaupun misalnya kalau nggak salah sekarang tuh jadi posisinya jadi ASN ya, jadi orang-orang yang direkrutmen itu. Tapi tidak kemudian menjadi hilang komitmennya terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi yang menjadi tugas utama dari KPK. Semua orang-orang yang ada di KPK itu. Jadi bukan justru orang-orang yang masuk di KPK ini justru memberikan contoh yang bertolak belakang dengan visi dan misi dari KPK, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi gitu. Jadi betul-betul seleksinya itu harus proper gitu. Harus yang terbaik orang-orang yang masuk di KPK itu. Jangan, karena dulu itu di awal-awal tuh Bang Jed, jadi pejabat KPK, orang-orang yang ada di KPK itu bertemu dengan orang yang tidak dikenal, apalagi pengusaha atau orang yang terlibat kasus hukum, di ruang publik itu nggak boleh. Ada kode etiknya, ada code of conduct-nya gitu. Pak Eri Riana Harjapamekas, bekas wakil ketua KPK, pernah bercerita sama saya. Jadi dia tidak bisa sembarangan tampil misalnya di restoran atau di kafe dengan orang-orang yang bukan mitra dia gitu. Bukan, kalau dengan Kejaksaan Agung, kepolisian boleh. Tapi kalau dengan orang biasa sekalipun dia hindari itu. Apalagi dengan yang bermasalah secara hukum atau dengan pengusaha gitu. Itu rawan terjadi dugaan-dugaan adanya persekongkolan. Sampai ke situ kode etik KPK waktu itu disusunnya. Nah, sekarang ini saya mengamati ada penurunan penerapan kode etik itu. Saya nggak tahu ya apakah kode etik yang dulu disusun itu masih berlaku atau tidak. Saya kira sudah nggak berlaku karena waktu zaman Firly Bahuri kan ketua KPK pernah ke kampung halamannya menggunakan helikopter milik pengusaha. Itu udah kelihatan sekali ininya, degradasinya ya.
wibawa atau aura dari KPK itu sudah menurun drastis gitu dengan begitu. Padahal di awal-awal dulu itu betul-betul antara harapan dengan kenyataan ekspektasi orang itu tinggi ke KPK, dan akhirnya ditunjukkan oleh kode etik itu yang menjadi menjadi pedoman bagi pejabat-pejabat di KPK gitu. Jadi tidak sembarangan. Misalnya ini ada orang KPK datang ke daerah, misalnya pejabat Pemda mau menjemput, itu nggak boleh, nggak bisa itu dilakukan. Itu karena kode etiknya begitu. Jadi karena takut ada konflik of interest gitu. Jadi mereka melakukan tugasnya itu betul-betul menggunakan anggaran yang ada dalam KPK. Gitu Bang Jet. Baik Pak Cahyo, terima kasih catatannya pagi hari ini Pak. Sama-sama Bang Jet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Segmen Ulasan Media bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.